Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita simak bersama brosur kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 1 Desember 2024 bertepatan 29 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah dan Allah. Ma'rifah berarti mengetahui dan mengenal. Mengenal Allah bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya lewat sifat-sifatnya dan tanda-tanda kebesarannya atau ayat-ayatnya. Ma'rifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seorang hamba menuju Tuhannya. Dengan ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. An Suhaibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari Suhaib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengagumkan sekali urusannya orang mukmin itu. Sesungguhnya urusannya semuanya menjadi kebaikan baginya, dan tidak ada yang mendapatkan demikian itu seseorang pun kecuali orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, bersyukur, maka yang demikian itu adalah menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa suatu musibah, bersabar, maka yang demikian itu menjadi kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2295 nomor 64. Puncak ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila diantaranya semakin mengenal dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekolah tinggi, segudang gelar prestisius, harta melimpah, dan jabatan yang tinggi seharusnya dijadikan oleh seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Ma'rifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah, kita akan merasa dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan hidup sebenarnya. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa dirinya tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itulah, maka kualitas ma'rifatullah seseorang dapat diukur saat ada rasa cemas dan takut kehilangan dunia. Orang yang ma'rifatullah susah senangnya tidak diukur oleh ada tidaknya dunia, tetapi diukur oleh kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifatullah akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena dengan terjaganya ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya, keseharian hidupnya selalu berada di jalan yang benar, memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan karunia keberkahan dalam hidupnya, selalu merasakan manis batin dalam menghadapi pahitnya kehidupan, memiliki kendali penuh dalam hidup, selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Adapun sarana yang dapat mengantarkan seorang hamba pada ma'rifatullah, di antaranya adalah dengan akal sehat atau al-aqlus salim. Akal yang sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah, dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna. Al-Quran menjelaskan dalam berbagai ayat tentang pengaruh perenungan makhluk sebagai sarana pengenalan kepada Sang Khalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ma'rifatullah yang benar adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha Pencipta. Allah adalah pencipta semua makhluk seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, dan segala yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk dan ukuran yang paling tepat. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara wa yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian itu ialah Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina,
atau air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran surat As-Sajdah ayat 4-9. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Quran surat Qaf ayat 38. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hifdza zalika takdirul azizil alim. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 9-12. Keterangan, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari atau 2 masa. Kemudian menciptakan gunung-gunung dan lainnya dalam 2 masa. Dan menciptakan langit dalam 2 masa. Sehingga Allah menciptakan bumi dan langit secara keseluruhannya dalam 6 masa. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar
kullun fi falaki yasbahun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 30 sampai 33. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang hidup kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Mu'min ayat 64 dan 65. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab lakum fiha fawakihu katsiratu wa minha ta'kulun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan atau 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 17 sampai 19 bersambung.